Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Nama saya Misdadi dengan ujung NIM 17. Saya Imada Wulandari dengan ujung NIM 9. Saya Novia Fitriani dengan ujung NIM 10. Pada video ini kami akan menyampaikan materi pada subfilum Cephalocordata pada mata kuliah Zoologi Vertebrata dengan dosen pengampu kami Ibu Santi Sarfitri, SSI MPD. Isi yang akan kami bahas, yang pertama adalah pendahuluan, anatomi, fisiologi, embrio, karakteristik umum dan khusus, klasifikasi, struktur dan fungsi, sistem rangka, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem reproduksi, habitat, peranan, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, kita masuk pada pendahuluan. Yang dimana Cephalocordata atau yang bisa disebut dengan nama lain Lancelet ini adalah sebuah kelompok hewan laut yang termasuk dalam filum Chordata. Nah, mereka ini memiliki karakteristik unik seperti notochord yang memiliki tulang rawan dan juga maimore. Mereka berperan penting dalam ekosistem laut seperti konsumen primer dan juga sumber makanan bagi hewan lainnya. Pembahasan tentang Cephalocordata ini sangat penting untuk dibahas untuk memahami evolusi dan diversifikasi hewan vertebrata. Baik, kita masuk pada anatomi dari subfilum Cephalocordata. Subfilum dari Cephalocordata ini memiliki Apiosius yang mempunyai panjang kira-kira 3-6 cm. Tubuhnya berbentuk langsing, translucent, sisi lateral tubuhnya memipih. Dari kedua ujung depan dan belakangnya meruncing. Lalu ujung anterior membentuk moncong atau rostrum. Lengkung mulut pada bagian dalam ditunjang oleh suatu cincin yang dibentuk oleh batang-batang yang keras yang tersusun dari gelatin. Di sepanjang sisi tengah dorsal terdapat sebuah sirip dorsal yang memanjang di sepanjang tubuhnya. Lalu dia memiliki dinding tubuh yang menunjukkan segmentasi metamerik. Kita masuk pada fisiologi Cephalocordata. Dia memiliki sistem rangka, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem saraf, dan sistem reproduksi. Lalu di sini adalah embrio dari Cephalocordata. Pada tahap awal, embrio Cephalocordata ini memiliki bentuk yang sederhana dan transparan. Lalu pada tahap perkembangan, pada tahap ini embrio Cephalocordata ini mulai menunjukkan bentuk tubuh yang lebih kompleks gitu. Lalu pada tahap akhir, pada embrio Cephalocordata ini telah berkembang menjadi bentuk yang lebih dewasa seperti pada foto tersebut. Kita masuk pada karakteristik dari Cephalocordata, yang dimana dia memiliki dua karakteristik. Yang pertama adalah umum. Nah, hewan ini berbentuk lancet atau teksturnya itu lunak dan juga gepeng gitu. Sistem ekskresinya mengandung Protoneferidia, lalu dia tidak terdapat jantung dan ginjal. Dia juga tidak memiliki anggota badan yang berpasang atau sirip berpasang. Dia memiliki sirip punggung, ekor dan perut, dan juga memiliki ekor postanal. Pada karakteristik khususnya, dia memiliki banyak celah insang di paring, lalu dia memiliki tudung oral. Perkembangan dari atrium yang sangat baik, dan juga tidak ada insang khusus untuk respirasi di paring saat pertukaran gas yang terjadi pada permukaan tubuhnya. Pada karakteristik khusus, dia memiliki banyak celah insang di paring. Dia memiliki tudung oral dan juga dalam perkembangan atrium yang sangat baik. Tidak ada insang khusus untuk respirasi di paring. Pertukaran gas terjadi pada permukaan tubuhnya. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke klasifikasi subfilum Cephalocordata. Subfilum Cephalocordata
cephalokordata memiliki satu kelas, yaitu cephalokordata. Klasifikasi selanjutnya adalah yang pertama ada ordo Branchiostemidae, kemudian familianya yaitu Branchiostemidae. Contoh spesiesnya yaitu Amphiophus lanceolatus. Kemudian ordo yang kedua ada Amphiophidea. Familianya adalah Amphiochididae. Contohnya pada spesies Amphiochides sp. Untuk sebelah kiri terdapat gambar. Yang di atas adalah dari ordo Branchiostemidae yaitu Branchiostomata floridae. Yang kedua ada dari ordo Amphichyolidea yaitu Asimetron leucaianum. Kemudian bagian selanjutnya adalah sistem rangka pada subfilum Cephalokordata. Yang pertama ada notochord berbentuk silindris dan membentang dari ujung rostrum sampai ujung ekor. Notochord terbentuk oleh sel-sel besar yang bersifat fibrosa dan gelatin, sehingga bersifat keras dan kaku. Kemudian, notochord tertutup oleh jaringan ikat tebal yang disebut selubung notochord. Notochord bersifat elastis karena adanya sel-sel kaku dan selubung notochord, sehingga dapat mencegah pemendekan bila miotom berkontraksi. Kemudian, fungsi dari kerangka dalam juga ditunjang oleh miokoma yang melindungi miotom. Untuk di sebelah kanan terdapat gambar dari subfilum Cephalokordata dan beberapa bagian-bagian. Kemudian kita masuk ke sistem pencernaan. Susunan alat pencernaan pada subfilum Cephalokordata yaitu mulutnya mengarah ke tudung oral dan memiliki velum vertikal dengan lubang enterostom. Kemudian enterostom mengarah ke faring yang memiliki celah insang tanpa lembaran insang. Pada saluran pencernaan, makanan terdiri dari esophagus basilia, yang kedua usus tengah yang lebar, yang ketiga usus belakang yang sempit, dan yang terakhir anus yang terletak pada tempat bermulanya sirip ekor. Untuk gambarnya ada di sebelah kanan dari susunan alat pencernaan subfilum Cephalokordata. Baik, yang selanjutnya masih mengenai sistem pencernaan yaitu proses makan. Makanan masuk ke mulut dengan aliran air yang diatur oleh gerakan silia. Makanan dipilih dan disaring oleh silia dan organ jentera pada subfilum Cephalokordata. Makanan masuk ke rongga epifaringeal dan kemudian ke esophagus. Makanan dipindahkan ke usus tengah, di vertikulum usus tengah, dan kemudian ke usus belakang. Makanan dicampur dengan enzim dan diaduk oleh cincin iliolik. Kemudian makanan dikeluarkan melalui anus. Untuk gambarnya terdapat di bagian atas dari ini. Baik, yang selanjutnya yaitu sistem pernapasan pada subfilum Cephalokordata. Pada Cephalokordata tidak memiliki pigmen respirasi, sehingga darah tidak berperan dalam mengisi oksigen. Pertukaran gas utama terjadi di permukaan tubuh, terutama pada lipatan metapleural dan dinding atrium. Kemudian faring memiliki celah insang, namun lebih berfungsi untuk menyaring makanan daripada pernapasan. Untuk oksigen masuk melalui difusi langsung dari air ke dalam tubuh. Kemudian pada sistem peredaran darah subfilum Cephalokordata, proses peredaran darahnya yaitu sistem peredaran darah Cephalokordata atau Lancelet berupa peredaran darah tertutup, tapi tidak memiliki jantung. Aliran darahnya memiliki pola yang mirip pada vertebrata, contohnya ikan, tetapi pergerakan darah diatur oleh kontraksi peristaltik dari pembuluh darah utama dan denyut dari arteri branchial afferent. Darah mengalir secara posterior melewati daerah faring dalam sepasang aorta dorsal. Aorta menyatu membentuk aorta dorsal median yang memanjang hingga ke daerah sirip ekor. Darah disuplai melalui arteri segmental menuju myotome, notochord, dan arteri dinding usus. Jaringan kapiler usus mengumpulkan darah bernutrisi dan mengarahkannya menuju rangkaian vena usus yang akan menyatu menjadi cecal portal vein yang membawa darah menuju septum. Nutrisi dalam darah diregulasi di septum sebelum didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh. Darah dibawa menuju pembuluh kardinal vein menuju ventral aorta yang terletak di bawah faring. Kemudian, darah akan dibawa melewati batang insang melalui arteri branchial afferent dan afferent menuju aorta dorsal. Selanjutnya masuk ke dalam sistem ekskresi, di mana sistem ekskresi pada Cephalokordata menggunakan protonephridia sebagai alat ekskresi. Kemudian
terdapat solenosit atau sel ekskresit yang berfungsi mengumpulkan limbah nitrogen dan membuangnya melalui atriopor. Kemudian terdapat hashtag nephridium yang ditemukan pada tudung oral yang berfungsi menyerupai ginjal primitif. Selanjutnya, Cephalochordata juga memiliki endosfil. Strukturnya mirip dengan kelenjar tiroid yang menyerap iodin dan menghasilkan hormon tiroksin. Selanjutnya masuk ke dalam sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada Cephalochordata memiliki jenis kelamin terpisah antara jantan dan betina, fertilisasi eksternal, dan gamet dilepas ke air melalui atriopor. Kemudian perkembangan Cephalochordata di mana zigot tumbuh menjadi Soeloblastula, kemudian Grastula. Larva kecil yang mirip dengan larva ikan dengan sirip ekor, dan metamorfosa bertahap, mulut larva menjadi velum dan pembentukan organ-organ lain. Stadia larva hidup sebagai plankton, sedangkan yang dewasa sebagai bentos. Selanjutnya masuk ke dalam habitat. Pada Amphiochus sebagai contoh representatif dari Cephalochordata, hewan ini tinggal di air yang dangkal dan membenamkan dirinya ke dalam pasir, sehingga hanya bagian ujung anterior yang mengandung tudung oral tersembul di permukaan air. Hewan ini dapat berenang aktif atau memendamkan diri ke dalam liang. Selain itu, hewan ini aktif di malam hari. Selanjutnya masuk ke dalam peranan. Cephalochordata memainkan peran penting dalam ekosistem, terutama dalam rantai makanan. Selain itu, keanekaragaman bentuk dan perilaku mereka membuatnya menarik untuk diteliti. Kemudian, Amphiochus sebagai contoh dari hewan chordata yang paling sederhana menjadi acuan yang baik untuk memahami perkembangan notochord dalam filum chordata. Kesimpulannya adalah subfilum Cephalochordata merupakan kelompok hewan chordata primitif yang berperan penting dalam memahami evolusi vertebrata. Mereka memiliki tubuh kecil, transparan, dan memanjang dengan sistem organ yang sederhana, seperti notochord, sepanjang tubuh, pernapasan melalui difusi, serta sistem peredaran darah tanpa jantung. Hewan ini hidup di perairan dangkal dan berkontribusi dalam rantai makanan laut. Studi tentang Cephalochordata memberikan wawasan mengenai transisi dari invertebrata ke vertebrata dalam evolusi hewan. Baik, sekian teman-teman pemaparan dari kelompok kami, kelompok keempat tentang subfilum Cephalochordata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.